Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizal Gaskari dari kelas Malam Manajemen. Saya di sini ingin menyampaikan rangkuman yang saya buat tentang pengantar teori makro. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang ilmu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Adapun tujuan kebijakan ekonomi makro terdiri dari 5 poin. Yang pertama, tingkat kesempatan kerja penuh. 2. Peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi. 3. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi. 4. Keadaan perekonomian yang stabil. Dan yang kelima, neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa, yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal termasuk rumah, serta keuntungan atau laba. Aliran melingkar dari uang dan barang bagi suatu perekonomian seperti di gambar ini. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan fungsi konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional, yang artinya bahwa besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi. Ada 3 poin. Yang pertama, distribusi pendapatan nasional. Yang kedua, jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid. Dan yang ketiga, banyaknya barang konsumsi tahan lama. Konsep dasar investasi memiliki 3 poin. Yang pertama, investasi tetap perusahaan. Yang kedua, perubahan persediaan. Yang ketiga, perumahan. Ada memiliki faktor penentu investasi, yaitu tingkat bunga, perkiraan kondisi di masa yang akan datang, inovasi teknologi, dan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun peranan uang dalam perekonomian, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan nilai, uang sebagai standar pembayaran yang tertunda, dan uang sebagai penyimpanan nilai. Penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, inflasi akibat tarikan permintaan. Yang kedua, inflasi akibat tarikan penawaran. Yang ketiga, inflasi akibat perang. Dan yang keempat, inflasi menurut teori Keynes. Di sini ada kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Dan ini ada instrumen kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif. Penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang lemah, dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. Di sini ada definisi keuangan negara, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yaitu timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.
atau berdasarkan dengan perjanjian dengan negara. Di sini ada 10 pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan upah, gaji, dan bunga. Yang ketiga, jelaskan apa itu yang dimaksud fungsi investasi, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Yang keempat, sebutkan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal. Yang kelima, jelaskan bagaimana kegiatan sistem barter. Yang keenam, sebutkan 3 penyebab timbulnya inflasi. Yang ketujuh, bagi siapa saja yang terkena dampak terjadinya inflasi. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Yang kesembilan, apa saja jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang ke-10, keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang pertama, 1. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Yang kedua, upah dan gaji merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua pembayaran modal atau pembayaran bunga modal pinjaman yang dibayar oleh sektor swasta, baik sektor keluarga atau sektor perusahaan. Dan yang ketiga, dalam teori pendapatan nasional variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel investasi itu sendiri. Sedangkan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan diasumsikan variabel yang bersifat endogen, yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel konsumsi dan tabungan, yaitu pendapatan. Yang keempat, pendapatan konsumsi, tingkat harga, tingkat bunga, sosial, ekonomi, dan selera. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Sistem barter tidak bisa digunakan lagi karena kesulitan untuk mencari kesesuaian antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan. Yang keenam, inflasi akibat tarikan permintaan, inflasi akibat tarikan penawaran, dan inflasi akibat perang. Yang ketujuh, bagi konsumsi dan produsen. Nomor 8, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang ke-9, kebijakan fiskal ekspansioner, kebijakan fiskal kontraksioner, dan kebijakan fiskal sisi penawaran. Dan yang terakhir yaitu nomor 10, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan milik negara atau badan milik daerah, yaitu yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sekian pembahasan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya minta maaf jika ada perkataan yang saya lakukan baik disengaja maupun tidak disengaja.
Dan yang ingin bertanya bisa melalui email saya ataupun WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.